Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang selalu dan senantiasa memberikan kita nikmat Islam dan nikmat iman, dan juga nikmat Allah dikumpulkan kita kembali di masjid atau majlis yang mulia ini. Semoga pertemuan kita selalu mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, pertemuan yang diridhoi oleh Allah di halayak para hamba-hambanya, para makhluknya, dalam keadaan sehat walafiat kita semuanya, dan diridhoi dan pulang dari sini selalu mendapat rahmat, kasih sayang, dan segala kesalahan kita dilewati oleh Allah, diganti dengan kebaikan dan pahala-pahala darinya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Fa idza ahramal imamu bil fardi fala tashtaghil illa bil iktida'i bihi wa salli rak'atail fardi kama yutla 'alaika fi kayfiyati shalah wa adabiha. Fa idza faraghta faqul Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahina ya Rabbana bisalam wa adkhilna jannataka dar salam. Tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Subhana rabbil aliyil ala al wahhab. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah ahlun ni'mah wal minna wal fadli wath thana'i al hasani. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wasallam wa ala ma ba'd. Ya, sekali lagi Al-Faqir kita ingatkan bahwa Bidayatul Hidayah ini kitab penguji buat kita. Siapapun, mau yang rangin, mau yang jelasin, mau yang denger, sama kena semuanya. Kita diuji sama Imam Ghazali. Tulus nggak kita? Datangnya kita ini tiap malam Kamis kalau untuk baca Bidayatul Hidayah, tulus nggak? Tulusnya maksudnya apa? Nerima, tulus nggak yang bakal diamalin? Kalau kita datang cuman sekedar ngisi kekosongan waktu, lagi nggak ada kondangan, istri nggak ngajak ke makan steak, repot makan steak pakai bubarin pakai ninggal majelis, udah repot datang kayak begitu. Kagak kena datang yang begitu tuh. Dah makan steak. Bang, mereka makan steak yuk. Ya Allah, jangan malam Kamis, lu jangan malam majelis, bilangin. Ya enggak? Karena apa? Ini kita lagi diuji. Mau nggak ngamalin dalam Islam nih, amalan-amalan dalam Islam. Ini amalan semuanya nanti isinya cuma amalan aja. Mau nggak kita amalin? Cuma datang cuma ngisi kosongan waktu. Ada kondangan, ada diajak istri, jalan-jalan, minta ke mall, minta enak bang maghrib makan di sono. Ya, udah. Allahu a'lam bishawab. Ya, apa hasilnya wallah. Tapi kalau makanya nanti ada orang yang nuntut ilmu, orang-orang nuntut ilmu nggak mesti mondok ente, nggak mesti. Anugerah juga. Orang tuh kalau seneng sama nuntut ilmu, Allah gampangin tuh jalannya tuh. Riang gembira aja dia mau hadir majelis. Ada orang majelis tapi sumpek aja. Sumpek gitu. Aduh, gue gak enak. Ya udah deh, mau gak mau deh, kalau gue gak ngaji gue gak enak. Kalau gue gak ngaji gue gak enak. Ada yang begitu. Ada orang datang karena riang. Justru gak ada majelis dia sumpek. Ada macam-macam. Wa idza sami'tal adzan wa anta, kita sebelumnya dua baris atau satu baris. Wa idza sami'tal adzana wa anta fis sholati. Kemarin Imam Ghazali terakhir mengatakan kepada kita, menjelaskan, menasihati, jikalau engkau mendengar azan di dalam sholat
fatammimis salata tsumma tadarakal jawaba ala wajhi. Maka sempurnakan salatmu. Kalau kau lagi salat, sempurnakan salatmu. Kau dengar azan. Kau sedang azan lagi salat, sempurnain. Jangan putusin salat, jawab azan. Enggak. Kan sebelum ini kan tentang jawab azan. Apapun. Oh, saya lagi sibuk. Oh, saya lagi online telepon. Wah, zaman sekarang online telepon, Bang, ngomongnya. Iya, lagi telepon azan. Enggak sempat, enggak apa-apa. Ini salat contoh doang. Tapi selain sholat boleh. Kalau kita nggak sempat, kita sibuk atau di kamar mandi, nggak mungkin Imam Ghazali ngomongnya di kamar mandi kan gitu. Contohin sholat. Kalau kita lagi di kamar mandi, azan, keluar kamar mandi udah selesai. Atau di dalam kamar kita jawab azan, enggak, jangan. Atau kita lagi sibuk, lagi online telepon, lagi apa, lagi yang kita nggak sempet jawab azan, sibuk, bukan sengaja. Apa kata Imam Ghazali? Tsumma tadarakal jawab ala wajhi. Jawablah setelah azan, walaupun setelah azan selesai kau jawab. Caranya gimana? Ngucapinnya kita nih ngucapin, kalau kita nggak sempat tadi dengar muadzin kita adzan kita jawab kita habis kelar bacanya kita seperti muadzin juga. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alas shalah, la quwwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Terus doa. Gitu aja baca sendiri juga enggak kedengeran juga bisa. Gitu. Tapi kalau sibuk, memang maksudnya sibuk lah. Nggak uzur yang enggak, walaupun di kamar mandi misal, atau nggak engah, kadang kan nggak kedengeran, atau nggak engah gitu, kedengeran cuman fokusnya lagi nonton Korea. Orang laki banyak nonton Korea, jangan orang perempuan aja sekarang. Wow, banyak orang laki nonton Korea, nggak ngerti sinetron Korea ditonton. Duluan Turki, sinetron Turki nggak laku, Turki sekarang Korea, drakor, orang laki nonton drakor pakai peniti sono ame jarum pentul kayak jilbab deh loh, nggak kuat. Kayaknya ada yang nonton nih, ketawanya kencang. Saya enggak, Beb, saya korban harim saya diminta temenin nonton, ya kasihan, dilema lo emang. Faida ahrama al imamu bil fard. Masih lama kan isya ya? Masih lama isya ya? Sampai azan subuh isya kan? Oh iya. Faida ahrama al imamu bil fardi. Nah sekarang kalau imam sudah sholat, ya. Kalau imam sudah, nah ini gambaran Imam Ghazali masih seperti kemarin-kemarin, gambaran waktunya di waktu subuh. Ingat. Imam Ghazali dirurutnya itu dari bangun tidur, ya kan, masuk ke toilet, wudhu, kalau nggak bisa wudhu, tayamum, kan udah semua tuh, terus mandi junub, udah semua tuh, terus apa lagi, masuk masjid, jalan subuh, ini subuh, itu pokoknya waktunya waktu subuh. Kenapa waktu subuh? Waktu pertama dalam aktivitas. Oke, fa idza ahramal imamu, jikalau imam sudah takbiratul ihram bil fardi, salat subuh. Imam udah sholat subuh, sedangkan sebelum yang ini kita taklim bulan yang lalu lagi ngomongin sunnah qobliyah subuh. Gimana? Fala tashtaqil illa bil iktida bihi, janganlah kau sibukkan dirimu dengan sholat sunnah. Jangan kau sibukkan, oh imam udah takbiratul ihram sholat subuh, masuk ke asa'adah, masuk ke mana kek, Nurul Falah, emang ada Nurul Falah di sini nggak tahu, Al Awabin, emang ada nggak tahu, pokoknya masjid-masjid yang lain kamu sholat. Terus imam subuh udah takbiratul ihram, bagaimana? Jangan sholat sunnah qobliyah subuh, udah ikut saf masuk sama imam di belakang imam. Tuh, fala tashtaqil illa bil iktida bihi wa shalli rak'atail fardha atau rak'atail fardhi kama yusayutla alaika kaifatas shalah wa adabiyah. Kemudian setelah sholat subuh kamu salam dari sholat subuh sama imam, baru kau boleh sholat qobliyah. Lah bingung di sini. Berarti
bukan qobliyah dong namanya. Nah, ulama fikih udah jelasin. Udah jelasin apa ulama fikih? Ulama fikih ngejelasin qobliyah salat umum. Mau salat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Qobliyah salat atau salat qobliyah masuknya dengan masuknya waktu. Masuknya salat qobliyah bersamaan dengan masuknya salat tersebut. Masuk waktunya salat tersebut. Misalnya subuh, azan subuh berarti masuk salat qobliyah masuk waktu subuh. Berakhirnya kapan nih qobliyah? Berakhirnya salat qobliyah dengan berakhirnya waktu salat tersebut. Bukan berakhirnya salat fardu tersebut, bukan. Tapi berakhirnya dengan berakhirnya waktu salat tersebut, apapun salatnya. Zuhur, qobliyah zuhur, berarti masuknya dengan masuk waktu zuhur. Selesai qobliyah zuhur kapan nih waktu selesai qobliyah zuhur? Dengan selesainya waktu zuhur. Itu masuk sholat sholat asar juga begitu, punya qobliyah nggak? Punya. Rahimallahu imra'an sholal arba'an qoblal asri. Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat asar punya qobliyah. Masuknya kapan? Dengan masuk waktu asar. Selesai qobliyahnya kapan? Waktu selesai qobliyah setelah masuknya adzan atau selesainya waktu begitu dan begitu. Nah, ini Imam Ghazali ngasih tahu di Bidayatul Hidayah. Kalau kau masuk ke masjid, imam udah sholat, kau nggak sempat qobliyah, kau nggak sempat berdoa yang qobliyah itu sebelum subuh, doa fajar. Gimana? Ikut sama imam. Jangan kau sibukkan dirimu dengan yang lain. Langsung takbiratul ihram sama imam. Setelah sholat kau sholatlah 2 rakaat. Tapi ini untuk yang udur, yang sibuk. Jangan sengaja-ngajaan. Kayak tadi tuh aneh omongin begitu, ulama fikih juga jangan terus sengaja-ngajaan. Enak banget. Ini habis subuh aja. Ini habis maghrib aja. Ntar qobliyahnya habis mau asar aja, nggak bakal sholat. Lu begitu nggak bakal sholat. Bohong. Jangan belaga pilon namanya Allah. Belaga bodoh. Jadi Tegal bodoh loh. Bodoh Tegal, bukan Tegal bodoh. Bodoh Tegal, salah. Terus ya jangan sengaja. Ntar aja deh kalau kayak gitu deh. Setiap sholat qobliyah maunya setelah sholat fardu. Jangan sengaja-ngajaan. Ini hanya pembolehan doang. Tetap paling bagusnya qobliyah kapan dilakuin? Sebelum sholat fardu. Tapi boleh dilakukan setelah sholat fardu kalau uzur, sibuk, atau nggak sempet tadi di kamar mandi saya agak lama, saya agak ada nggak enak perut saya, terus saya, nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau sengaja-ngajaan setiap sholat qobliyah maunya setelah sholat fardu, jangan. Paham sampai sini? Jangan begitu, jangan nggak adab gitu sama Allah. Jangan ya di waktunya sholat. Ada punya waktunya qobliyah sebelum maghrib ya sholat. Kalau kecuali maghrib, ulama salaf kita itu dilakukan setelah sholat maghrib. Kenapa? Waktu maghrib di azan, toharoh, sholat secara mu'tamad di dalam Syafi'i, sholat maghrib itu selesai dengan selesainya ba'diyah maghrib. Mu'tamad Imam Syafi'i. Nih saya kasih tahu informasi aja secara fikih. Dulu Imam Syafi'i di madhab yang qadim, waktu beliau madhab yang qadim, beliau ini mengatakan masuk waktu maghrib dengan terbenam matahari, keluar waktu maghrib dengan masuknya sholat isya, dengan masuknya waktu isya. Itu di madhab yang lama. Ketika madhab yang baru, ketika beliau sampai di Mesir, itu namanya mazhab qadim. Dulu madhab yang lama, beliau Imam Syafi'i di Irak. Imam Syafi'i tinggal orang Irak, belajarnya di Mekah, pindah ke Madinah, belajar sama Imam Malik bin Anas. Bernama Imam Malik bin Anas, yaitu Imam Malik yang kita dengar.
Beliau aslinya orang Irak. Masuk dan keluarnya waktu maghrib ketika beliau di Mesir dirubah sama Imam Syafi'i. Yang tadinya ketika beliau di Irak, beliau mencantumkan dalam madhabnya masuk waktu maghrib dengan terbenam matahari, keluar waktu maghrib dengan timbulnya mega merah atau masuknya waktu isya. Selesai. Oke, sepakat sampai situ? Ketika sampai Mesir, beliau update lagi, dilihat lagi, diobservasi lagi dengan beliau, madhab beliau. Salah satunya waktu maghrib, masuknya dengan terbenam matahari tetap. Selesainya, waktu maghrib, waktunya cuma seberapa? Masuk waktu maghrib, toharoh atau bersuci, itu buang air kecil atau buang air besar, plus wudhunya. Oke, itu namanya toharoh, mencakup itu. Toharoh itu bersuci, maksudnya dari buang air kecil, buang air besar sampai ke wudhu, itu namanya toharoh. Oke, sholat sunnah qobliyah, sholat 3 rakaat, sholat 2 rakaat ba'diyah. Habis itu selesai waktu maghrib. Kira-kira berapa menit tuh? Kira-kira berapa menit tuh? Nah, inilah salah satu ulama kita, terutama Al-Ba'alawi. Gimana caranya nih Imam Syafi'i? Kita bermazhab Syafi'i, tapi ketika di mazhab yang baru nih, ketika di Mesir, waduh pendek banget nih maghribnya. Nah, salah kita Alawiyin, terutama Al-Ba'alawi terutama, Qobliyah maghribnya jangan langsung sholatnya nanti habis maghrib, khawatir kelamaan gitu, jelas. Sehingga banyak di kalangan kita nih, terutama mazhab Syafi'i bilang nggak ada sholat qobliyah subuh. Pernah dengar begitu nggak kira-kira? Siapa yang pernah dengar kayak begitu? Atau ada ustadz ngomong kayak begitu? Ada yang ngomong gitu. Nggak ada sholat sunnah qobliyah sholat sunnah qobliyah maghrib, nggak ada. Ada pernah dengar begitu nggak? Pernah? Kenapa? Itu karena emang nggak ngamalinnya setelah sholat maghrib. Khawatir kita di dalam madhab yang barunya Imam Syafi'i, kita udah keluar waktu, nyangkanya sholatnya diburuin gitu. Sehingga yang lain nggak ada sholat qobliyah maghrib. Gue nggak pernah ngeliat Ustadz Fulan, guru gue Fulan, nggak pernah. Dan dia ngomong, itu salahnya si Ustadz apa si gurunya nggak jelasin. Atau ada Ustadz kok ngajarin begitu, orang saya ngajar kok dia megang kitab, baik kitab kok ngomongnya nggak ada qobliyah maghrib. Berarti dia dulu waktu ngajinya nggak bayaran. Udah selesai. Tapi gampang aja deh, jangan repot. Dia dulu waktu ngaji sama gurunya nggak bayaran, nah begitu tuh, blinger jadi nggak ada qobliyah maghrib. Ada, tetap ada. Cuman kita orang ini banyak ngamalin setelah jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, walaupun dengan azan berakhirnya sholat maghrib dengan azan isya tetap pendek gitu loh. Kebijakan mereka para Al-Ba'alawi, kenapa? Tetap pendek, cuma sejam 10 menit. Sejam 10 menit atau sejam, nggak sampai 1,5 jam dari maghrib sampai isya. Ini aja ini manjang ini taklim nih. Kayaknya udah lebih nih, udah masuk isya nih belum? Oh, belum. udah masuk isya nih, biarin aja. Nggak ada yang lapar kan? Sama, saya juga lapar, repot Nah, Al-Ba'alawi gimana para sarah Al-Ba'alawi kasih kebijakan, walaupun dengan mazhab yang lama tetap pendek. Kenapa? Ngumpulin orang di waktu maghrib sulit, kemarian. Orang banyak kesibukan di luar, kerja, nyari duit. Kita tetap mazhab yang qadim, nggak apa-apa kita pegang, nggak apa-apa, tapi tetap pendek juga waktunya. Gitu. Jadi gimana? Udah habis adzan, sholawat paling 2 bait 3 bait, sholawat buat ngumpulin, habis itu sholat maghrib. Qobliyahnya maghrib kapan? Setelah sholat maghrib. Jelas sampai sini? Sehingga yang nggak ada sholat qobliyah maghrib itu salah. Ada, cuman kebanyakan ngerjainnya setelah sholat maghrib. Jelas sampai situ? Jelas.
masa yutla alaika fi kaifiyati sholawati, dan nanti akan diterangkan kata Imam Ghazali di babnya akan kami terangkan tentang sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Insyaallah apa yang kita dengar, apa yang kita tahu bermanfaat untuk diri kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.